Penambahan alutsista ialah hal yang wajar bagi setiap tentara nasional sebuah negara. Namun, yang terjadi sekarang ialah ketika tentara negara Indonesia mau menambah alutsista, tetapi rakyat sebuah negara di Eropa merasa tidak rela hingga ngambek dengan rencana TNI tersebut. Sejatinya kebutuhan rencana penambahan alutsista tersebut bertujuan untuk memperkuat pertahanan nasional Indonesia. Kali ini TNI Angkatan Laut tengah menambah kekuatannya dengan melakukan pengajuan pengadaan alutsista kepada Kementerian Pertahanan. Salah satunya adalah pengadaan 2 kapal patroli lepas pantai, Offshore Patrol Vessel (OPV), dengan spesifikasi mendekati kelas fregat. Meskipun dikategorikan sebagai OPV, kapal-kapal ini memiliki kemampuan dan persenjataan yang setara dengan fregat, sehingga meningkatkan kapabilitas TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Selain itu, TNI Angkatan Laut juga telah meluncurkan 2 light frigate yang diproduksi di Lampung. Selain itu, TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Turki untuk pengadaan kapal cepat rudal, KCR. Pada 30 Oktober 2024, dengan kapasitas awak sebanyak 43 personel, KCR ini dilengkapi dengan sistem persenjataan canggih yang terintegrasi, sehingga meningkatkan kemampuan tempur TNI AL. Tidak ketinggalan, Jepang pun akan memberikan hibah kapal patroli kepada TNI AL. DPR Republik Indonesia pun telah melakukan peninjauan dan akan menyetujui hibah. Berita ini disampaikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali dari Kantor Berita Antara. Namun yang menjadi sorotan ialah pernyataan Kasal Muhammad Ali bahwa, saat ini Indonesia tengah menjajaki kemungkinan untuk mengakuisisi kapal induk guna memperkuat kemampuan militernya dalam peran non-tempur. Pada 6 Februari 2025, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali, mengungkapkan bahwa Indonesia sedang mempertimbangkan pengadaan kapal induk untuk mendukung operasi militer selain perang, OMSP, terutama dalam penanggulangan bencana alam. Namun, rencana ini masih dalam tahap pengkajian mendalam. Kelihatannya kami memerlukan kapal induk untuk kepentingan OMSP, operasi militer selain perang, katanya. Kapal induk yang dimaksud bukanlah kapal dengan landasan pacu panjang untuk pesawat tempur, melainkan jenis yang memungkinkan operasi short takeoff and vertical landing, STOVL, seperti helikopter. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah landing helikopter dock, LHD, yang dapat mendukung misi kemanusiaan dan bantuan bencana dengan lebih efisien. Di samping itu, PT PAL Indonesia telah mengusulkan konsep kapal induk helikopter dan kapal serbu amfibi, menjadikannya kandidat yang memungkinkan untuk mengerjakan proyek pembangunan kapal induk tersebut dengan tangan anak negeri, namun tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan asing. Dan yang paling berpeluang ialah dengan Korea Selatan. Selain pembangunan secara mandiri, pengadaan kapal induk Indonesia berpotensi dengan mengakuisisi alutsista kapal induk negara lain. Dikutip dari info di Divesa.it, edisi 22 Agustus 2024. Kapal induk milik Italia, yaitu kapal induk Giuseppe Garibaldi, dilaporkan tidak menutup kemungkinan untuk bisa dibeli oleh Indonesia. Nah, ini yang menyebabkan rakyat negara Eropa ini alias rakyat negara Italia, merasa tidak terima dan ngambek bila kapal induk Giuseppe Garibaldi dibeli dan diakuisisi Indonesia. Karena rencananya kapal induk Giuseppe Garibaldi setelah 40 tahun bertugas dengan terhormat di Angkatan Laut Italia akan dialihfungsikan menjadi Museum Angkatan Laut terapung pertama di Italia. Kabar kemungkinan akuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi ini mencuat akibat adanya peran perusahaan Fincantieri, perusahaan yang selama ini menjadi mitra pengadaan alutsista kapal laut asal Italia. Sehingga pintu untuk akuisisi kapal induk legend milik Italia ini bisa terbuka, terlebih lagi Desember 2024 kapal induk Giuseppe Garibaldi dinonaktifkan dari Kedinasan Angkatan Laut Italia. Bagaimana menurut kawan-kawan sekalian? Apa penting layak bagi TNI untuk mengakuisisi kapal induk bekas Italia ini? Mending yang mana? Membangun sendiri dengan kerja sama dengan negara lain, ya negatifnya waktu pengerjaan yang lama, pengembangan teknologi yang gak murah. Kalau kerja sama negara lain, rahasia teknologi vital belum tentu terjaga dengan baik. Tapi produk buatan sendiri, bos. Teknologinya bisa kita gunakan lagi di proyek kedepannya, negara lain bisa sulit memetakan kekuatan kita, gak tergantung sama orang lain. Atau membeli alutsista yang ada, meskipun bekas dan sudah diketahui hampir semua tentang teknologinya, tapi bisa hemat waktu dan biaya,
tinggal kita aja pinter-pinter memposisikan dan menggunakan alutsista ini sesuai dengan kebutuhan agar gak jadi bulan-bulan musuh. Tapi negara lain bisa memetakan dengan mudah kekuatan militer kita. Toh alutistanya juga udah diketahui kan? Jadi menurut kawan-kawan bagaimana? Apa sebaiknya jadi diakuisisi saja kapal induk Giuseppe Garibaldi, atau memproduksi dalam negeri saja? Atau tidak perlu ada alutsista kapal induk? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah ini masalahnya, rencana ini tidak membuat publik Italia senang. Koordinator Operasional Pusat Studi Bono memaparkan respon negatif atas rencana akuisisi kapal induk TNI. Yang bila disimpulkan antara lain. Pertama, kapal induk ini memang sudah dinonaktifkan tetapi belum ada proyek yang nyata untuk mewujudkan menjadikan kapal induk ini menjadi museum terapung. Sehingga rencana penjualan kapal induk ini kepada pihak asing seperti Indonesia malah semakin tinggi antusiasmenya, tapi ini bisa menjadi aib bagi Angkatan Laut Italia. Kedua, aib ini terkait bahwa sebenarnya kapal induk Giuseppe Garibaldi ialah simbol penting Italia akan tonggak yang meletakkan dasar bagi modernisasi bersejarah dan peningkatan peran dan kemampuan militer serta dalam kriteria penggunaan operasional dan strategis Angkatan Udara. Perlu diketahui bahwa kapal induk Giuseppe Garibaldi ialah kapal induk terkecil di dunia yang dibangun pasca Italia ikut Perang Dunia Kedua. Yayasan Bono menyebutkan, atas dasar alasan-alasan utama ini kami percaya bahwa unit tersebut, pada akhir masa operasionalnya, tidak boleh dinonaktifkan untuk dibongkar, apalagi dijual, tetapi sebaliknya harus sepenuhnya layak untuk bercita-cita menjalankan peran baru, yang sudah ditunjukkan oleh Laksamana. Ini akan memberikan ruang pameran yang memadai bagi industri pertahanan nasional untuk menyajikan kegiatan dan keunggulan mereka, serta melalui demonstrasi teknologi, inovasi terbaru dan tren masa depan. Pengunjung akan memperoleh gambaran lengkap dan terkini tentang kegiatan MMI dalam perlindungan laut, mendukung dan mengembangkan khususnya di kalangan generasi muda untuk berbagi tentang pentingnya ekosistem laut dan masalah lingkungan terkait. Intinya publik Italia tidak senang kapal induk legendnya diakuisisi Indonesia, karena meskipun sudah tua, sudah berumur 40 tahun, tapi kapal induk ini ialah simbol penting bagi Angkatan Laut Italia. Sebuah simbol yang menunjukkan titik balik kemajuan dan inovasi teknologi pertahanan Italia. Kapal induk ini tidak layak berpindah tangan ke pihak lain atau dibongkar pasca dinonaktifkan. Dengan dijadikannya museum, kapal ini akan menjadi sarana demonstrasi ke publik tentang keunggulan pertahanan Italia. Sepertinya publik Italia tidak senang karena ada latar belakang historis tentang kapal induk ini. Akhir kata wassalamualaikum, stay tune terus di Mantan Wibu.